Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran di hari ini. Bab yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita semua membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini, materi hari ini bisa dimengerti oleh anak-anak semua. Nah, sebelum ke materi berikutnya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu capaian pembelajaran pada materi ini, yaitu peserta didik menganalisis akidah Islam, menganalisis makna Asmaul Husna, menerapkan nilai atau perilaku keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki pemahaman akidah yang benar sesuai dengan pemahaman ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai landasan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semua yang dilakukan bernilai ibadah dan berdimensi ukhuwah. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu yang pertama, menganalisis akidah Islam tentang arti iman kepada Allah, menganalisis makna Asmaul Husna mengenai Allah sebagai Tuhan yang disembah, menganalisis rukun iman sebagai landasan dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga semua yang kita lakukan bernilai ibadah dan berdimensi ukhuwah. Dan yang terakhir, mengamalkan prinsip-prinsip akidah aswaja atau ahli sunnah wal jamaah agar tidak tersesat dalam memahami keimanan. Nah, itu adalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Oke, kita simak bareng-bareng ya. Diperhatikan kalau bisa pegang alat tulis biar sambil mencatat. Oke. Di sini rukun iman terbagi dalam 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, kelima beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Nah, apa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Nah, menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasi dalam perbuatan. Nah, itu adalah arti iman kepada Allah menurut bahasa dan tauhid. Nah, di sini ada dalil nakli terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang bunyinya kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsyi yughshil lailan nahara yatlubhu hasisan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, yang artinya sesungguhnya Rob kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu ia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rob semesta alam. Kita lanjut ke Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nah, di sini penjelasan tentang Asmaul Husna. Yang pertama, menurut bahasa adalah nama-nama yang indah dan baik. Sedangkan menurut istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Nah, di sini seperti hadis Rasulullah, Innalillahi tis'ata wa tis'ina asman mi'atan ila wahidan innahu wisu yuhibbul witrum man hafizuha dakhalal jannah. Nah, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Nah, Ibu harap anak-anak semua sudah hafal ya Asmaul Husna. Nah, ini adalah dalil nakli tentang Asmaul Husna yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi jelas ya dalil tentang dalil nakli tentang Asmaul Husna itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 180. Apa saja sih Asmaul Husna itu? Di sini ada beberapa ya Asmaul Husna. Yang pertama adalah Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, Al-Jami, Al-Ad, Al-Akhir, Al-Ghaffar, Al-Hakim, Al-Hasib. Namun yang akan dibahas hanya 4 terlebih dahulu ya, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, kita baca bareng-bareng yuk Asmaul Husnanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'iz, Al-Mudil, Al-Sami', Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim. Baca bareng-bareng ya. Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'is, Al-Syahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Musri, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Bar, Al-Tawwab, Al-Muntamim, Al-Afu, Al-Ra'uf, Al-Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani, Ad-Dhar, An-Nafi, An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi', Al-Baqi, Al-Waris, Al-Rashid, As-Sabur, Wallahu alladzi la ilaha illa huwar Rahman. Nah, ini adalah nama-nama Asmaul Husna yang 99. Di sini akan kita bahas yang pertama yaitu Asmaul Husna tentang Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Nah, ini adalah pengertian dari Al-Alim yang artinya Maha Mengetahui. Nah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Alim. Terdapat dalam surat Al-An'am ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wala arbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 59. Yang kedua adalah Al-Khabir yang artinya Maha Teliti. Allah Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta makhluk
semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Begitu banyak makhluk hidup tapi tidak ada satupun yang sama. Itulah kekuasaan Allah yang Maha teliti dalam menciptakan semua ciptaannya. Nah, seperti dalam surah At-Taubah ayat 16 yang berbunyi, Wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya As-Sami, artinya Maha mendengar. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya meskipun suara itu sangat pelan. Nah, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, perilaku apa saja yang sesuai dengan asami yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tentu kita harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Dengan kita, sikap dan bahasa yang santun. Selanjutnya, menjadi orang yang peka terhadap informasi, berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Nah, dari perilaku yang bisa kita terapkan terhadap yang sesuai dengan asami, di sini kita harus sopan. Contohnya, nah yang pertama kita harus selalu mendengarkan ketika orang berbicara dengan kita, ya. Nah, kita harus bisa menyaring informasi yang baik dan yang buruk. Nah, dan juga yang hak dan yang batil. Selanjutnya adalah sifat atau asmaul husna dari al-basir yang keempat, ya, yang artinya maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam ini dapat dipantau sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun, yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini ada beberapa perilaku yang sesuai dengan Al-Basir. Yang pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Pandai dan cermatlah dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Selanjutnya, introspeksi dirilah untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi terarah. Nah, yang terakhir mungkin ini fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih fungsinya dengan kita beriman kepada Allah? Yang pertama, dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya karena orang yang beriman akan selalu ditolong oleh Allah. Selanjutnya, hati akan menjadi tenang dan tidak gelisah. Dapat mendatangkan keuntungan karena orang yang tidak beriman akan selalu dalam kerugian sebagai pengendali perilaku yang dilarang Allah. Untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah sebagai penyesuai diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. Yang terakhir, dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Nah, dari beberapa penjelasan yang Ibu sampaikan, dari pengertian iman kepada Allah, Asmaul Husna, macam-macam Asmaul Husna, perilaku yang bisa kita contoh dari Asmaul Husna, dan yang terakhir ada fungsi iman kepada Allah. Semoga anak-anak semuanya dapat memahaminya. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya tentang materi yang barusan Ibu jelaskan. Apa nanti saja kita di sesi tanya jawab, ya. Mungkin materi ini Bu cukupkan sampai sini terlebih dahulu. Sekali lagi semoga semua apa yang Bu Guru sampaikan bisa anak-anak pahami. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu kita baca hamdalah dulu bersama-sama yuk anak-anak yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.